Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Karimah, NPM 1904010048. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, bisa kita lihat di layar bahwa Islam itu adalah ajaran agama yang sangat sempurna. Nah, ajarannya itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sumber utama ajaran dari Islam itu adalah Al-Quran Al-Karim. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidaklah cukup hanya berpegang teguh terhadap Al-Quran semata untuk memahami dan mengamalkan seluruh ajaran Islam. Di samping Al-Quran itu terdapat sumber ajaran yang lain yang memiliki kedudukan yang fundamental, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis atau sunnah Nabi itu merupakan penjelas, pelengkap, bahkan juga penetap hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Nah, dalam PPT ini kita akan membahas secara mendalam tentang dalil-dalil kehujahan hadis, kedudukan dan perannya dari perspektif dalil nakli dan akli, serta berbagai fungsi terhadap Al-Quran. Nah, dalil-dalil kehujahan hadis, kedudukan dan peran hadis terhadap Al-Quran dalam perspektif dalil nakli dan akli. Nah, kehujahan atau otoritas hadis itu sebagai sumber ajaran Islam adalah sebuah konsensus di kalangan mayoritas ulama dan umat Islam. Nah, dasar kehujah ini dapat ditinjau dari dalil nakli atau Al-Quran dan hadis itu sendiri, serta dalil akli atau rasionalitas dan kebutuhan logis. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang dalil nakli, yaitu dalil nakli yang menunjukkan kehujahan hadis sangat banyak dan jelas dalam Al-Quran. Nah, perintah untuk menaati Rasulullah atau Allah berulang kali memerintahkan kaum mukmin untuk menaati Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Rasul itu sama dengan ketaatan kepada Allah, karena Rasul Allah itu adalah utusannya yang menyampaikan risalah. Terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 dan Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yaitu beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, barang siapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling atau dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7 itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, apa yang diberikan, beliau bersabda bahwa apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan ayat-ayat ini secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk mengambil apa yang dibawa oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Apa yang dibawa dan apa yang dilarang oleh Rasulullah setelah Al-Quran adalah sunnah atau hadis beliau. Nah, ada tugas Nabi sebagai penjelas Al-Quran. Itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad agar beliau menjelaskan maknanya kepada umat manusia, dan penjelasan ini berdasar dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Teman-teman semuanya bisa baca. Selanjutnya ada larangan menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengancam orang-orang yang menentang perintah Allah. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 63, yaitu maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah ini memiliki konsekuensi hukum serius jika dilanggar, sama halnya dengan perintah Allah. Nah, pentingnya Rasulullah sebagai hakim, Al-Quran menegaskan bahwa setiap perselisihan itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini mengindikasikan otoritas Rasulullah dalam menyelesaikan permasalahan dan menetapkan hukum. Terdapat juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 65. Selanjutnya tentang dalil akli atau rasionalitas. Itu selain dalil nakli, kebutuhan akal sehat itu juga menegaskan kehujahan hadis. Nah, kebutuhan penjelasan Al-Quran atau Al-Quran berisi banyak perintah dan larangan yang bersifat global ataupun umum. Misalnya perintah sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara sholat, bagaimana nisab zakat, atau bagaimana manasik haji tanpa hadis. Dan umat Islam ini tidak akan mampu melaksanakan ibadah-ibadah ini dengan benar
Hadis Nabilah yang memberikan detail praktis dan teknis dari ajaran Al-Quran. Nah, model pencontohan atau uwasanah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik bagi umat manusia. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kita bisa lihat di layar, dan kita juga bisa lihat di layar mengenai kelengkapan syariat, bahwa syariat Islam itu adalah sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Namun beberapa aspek ini tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran, karena hadis ini mengisi kekosongan dengan menetapkan hukum-hukum yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Nah, tetapi selaras dengan prinsip-prinsip umumnya, contohnya larangan mengawini wanita dengan bibinya secara bersamaan. Keberadaan ilmu hadis ini, menurut para ulama ini telah mengembangkan ilmu muthalah hadis yang sangat ketat dan sistematis untuk memverifikasi otentisitas hadis. Nah, sistem sanad atau rantai perawi dan matan atau isi hadis telah diteliti secara mendalam untuk memastikan keasliannya. Nah, ini menunjukkan keseriusan dan validasi ilmiah dalam menjaga kemurnian sebuah hadis. Lalu kita bisa melihat di dalamnya layar itu tentang fungsi dan peran hadis terhadap Al-Quran. Satu, bayan atau torik atau sebagai penguat dan penegas. Contohnya misalnya perintah sholat, itu Al-Quran banyak sekali memperintahkan tentang sholat. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, dan hadis Nabi itu juga memperkuat perintah ini dengan menyatakan pentingnya sholat dan ancaman bagi siapa saja yang meninggalkannya. Seperti sabda Nabi, antara seorang hamba dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Nah, ini menegaskan kembali bahwa kewajiban sholat itu sudah ada di dalam Al-Quran. Contoh lagi misalnya kewajiban puasa. Yang kedua itu adalah bayan tafsir atau penjelas atau perinci. Contohnya misalnya mengenai tata cara sholat. Nah, tentu Al-Quran ini memerintahkan sholat namun tidak menjelaskan jumlah rakaat, bacaan, gerakan rukuk, sujud, dan lain-lain. Karena hadis Nabi ini secara detail menjelaskan tata cara sholat, maka dari takbiratul ihram hingga salam sebagaimana beliau sabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ini hadis dari Bukhari. Selanjutnya yang ketiga adalah bayan atau tasyri' atau penetapan hukum baru, yang tentunya dalam hal ini hukum-hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, karena hukum-hukum ini berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW, karena sebagai wahyu yang tidak tertulis atau wahyu ghairul matiyun, tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Al-Quran. Kita bisa lihat contohnya di layar. Selanjutnya adalah bayan nasid atau penghapus atau pengganti hukum. Nah, teman-teman semuanya bisa lihat di layar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari materi hari ini adalah tentang hadis Nabi Muhammad SAW itu memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, keujahan hadis ini berdasarkan pada dalil-dalil nakli yang kuat dari Al-Quran yang memerintahkan ketaatan kepada Rasulullah SAW dan juga menjelaskan peran beliau sebagai penjelas wahyu secara akli. Hadis juga mutlak diperlukan untuk memperinci perintah-perintah Al-Quran yang menyediakan teladan praktis bagi umat Islam. Fungsi hadis ini terhadap Al-Quran terbagi menjadi 4 kategori utama: bayan takrir atau penguat, sebagai penjelas dan perinci, sebagai penetapan hukum baru, dan sebagai penghapus atau pengganti hukum. Tanpa hadis, umat Islam tidak akan mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif, dan syariat Islam itu juga akan kehilangan detail-detail pentingnya. Oleh karena itu, mengakui dan berpegang teguh pada hadis itu adalah bagian integral dari keimanan seorang muslim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.